Untuk memulai sebuah proyek gambar di Revit, kita akan memulai dari models, kemudian new, klik kiri, kemudian di sini muncul new project, akan ada template project. Nah, template project ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya, karena di sini kita akan menggambar gambar arsitektural, maka kita pilih arsitektural template. Tapi sebelumnya jangan lupa dicek apakah arsitektural template ini sudah sesuai dengan spesifikasi ukuran, yaitu kita akan menggunakan milimeter. Maka kita tinggal klik aja, karena biasanya selain milimeter kita juga menggunakan template imperial. Jadi imperial itu inci. Jadi tinggal klik browser. Kemudian di sini dicek. Nah, kalau ada tulisan masuk dalam folder US Imperial, maka template yang tadi itu adalah menggunakan Imperial. Jadi kita bisa ganti dulu dengan cara klik. Nanti di sini kita masuk ke template, ada beberapa pilihan. Di sini kita ambil US metric. Nah, di sini ambil yang default metric, kemudian open. Setelah itu oke. Jadi ini adalah tampilan Revit dan kita siap melanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Untuk memulai menggambar di Revit, diawali dari elevation. Kemudian kita pilih salah satu dari elevation. Di sini kita pilih soft elevation, double klik. Kemudian di sini terlihat ada dua level, yaitu level 1 dan level 2. Maka kita create level dulu sebelum memulai gambar. Yang pertama, cara untuk create level adalah arsitektur level. Kemudian sesuai dengan data ya, kita klik, kemudian letakkan di atasnya. Klik kiri, geser. Di sini nanti ukurannya, maksudnya adalah data dari level, di sini misalnya 6600, biarkan saja. Kita lanjutkan lagi. Ada berapa level yang akan kita butuhkan. Jadi di sini dihitung ya, level 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, dan satu level lagi di bawahnya ya, level semi basement di kiri, kemudian di kiri. Kalau kita lihat ini level dengan penamaan dan data yang belum disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat di sini level 1, ya betul, level 1 dia posisinya di 0, tapi penamaannya mestinya adalah level lantai 1. Nah, bagaimana cara kita mengedit? Pilih garisnya dulu. Kemudian di sini akan muncul tulisan level 1, ini kita klik kiri. Kemudian ketik lantai 1, enter. Confirm level rename, ini harus yes, supaya tampilan pada project browser juga berubah, yes. Kemudian kita klik di level 2. Nah, level 2 ini adalah level dark dengan ketinggian 2800. Jadi klik dulu ya level 2. Ganti tulisan dark. Confirm level rename, yes. Nah, kemudian kita pilih sesuai data ya, harusnya 4000 ini kita ganti menjadi 2800. Ada dua cara untuk mengganti. Kita bisa klik pada tulisan 4000, ketik 2800, enter. Maka akan menyesuaikan sesuai dengan data yang kita ketik. Kemudian pilih level 2, level 3. Klik kiri pada level 3, rename lantai 2, enter. Confirm level rename, yes. Nah, kemudian kita klik. Nah, kita lihat ini datanya ukurannya berapa. Nah,
Tadi yang awal kita rename-nya berdasarkan data di tulisan ini ya, 6.300 ya. Kita coba menggantinya di sini. Jadi di sini misalnya kita ketik 700. Jadi otomatis dia akan berubah nilai di sini. Kita lanjutkan. Di level 4 kita pilih. Level 4 klik kiri, DAK 1, yes. Kemudian ini kita klik kiri juga. Maaf. Kita klik kiri. Nah, nilainya berapa? 7.000. Kemudian kita pilih level 5, klik kiri. Atap. Confirm level rename, yes. Ini klik juga. Nilainya 8.000. Ya. Nah, kemudian di level yang paling bawah, ini kan jadi minus ya, minus karena kan posisinya di bawah 0. Kita klik di kiri, semi basement, enter, yes. Kemudian nilainya minus 1.500. Jadi ini adalah level-level yang kita butuhkan. Tapi untuk tampilan level kalau kita lihat, ini ada penumpukan data ya. Jadi kalau kita zoom, ada penumpukan data. Jadi di sini di lantai 2 dan DAK ini numpuk, tidak terbaca datanya. Ini kita klik kiri aja pada level DAK, klik kiri. Muncul ada tanda seperti ini. Langsung klik kiri, ini kita geser ke bawah supaya datanya terbaca. Ini juga ya, klik kiri, ya. Jadi ini adalah level-level yang dibutuhkan uh, untuk create project kali ini. Berikutnya adalah kita akan bikin new wall component sendiri karena berdasarkan kebutuhan untuk wall component yang ada di Revit tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah kita ke project browser lantai 1, kemudian arsitektur, wall, arsitektur. Nanti di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih yang kemungkinan ada perbedaan nama ya, tapi di sini pilih generic 200 mili. Kalian bisa bikin dari nama yang lain, asalkan isinya masih kosongan seperti ini. Jadi masih berwarna abu-abu. Karena kalau misalnya kita memilih misalkan exterior brick on MTL start, maka di sini terlihat ada beberapa lapisan wall. Artinya ini bukan generic. Jadi kita pilih salah satu, misalnya di sini generic ya, 200 mili. Langkah berikutnya adalah edit type. Nanti di sini kita harus duplicate. Kalian boleh membuat wall component ini 1.500 mili atau 150 mili atau 100 mili. Jadi di sini Bu Desi membuat yang ukuran 150 mili. Jadi kemudian oke, maka di sini tipenya adalah 150 mili. Kemudian untuk membuat lapisan-lapisan dan mengubah material, kita ke construction, struktur, edit, klik. Maka di sini terlihat ada beberapa lapisan. Nah, ini lapisannya cuma satu, yaitu struktur. Maka kita tambahin dengan cara insert 1, insert 2. Nah, di sini struktur 1, klik kiri, kita ganti finish 1. Struktur 1, klik kiri, kita ganti finish 2. Untuk finish 1, posisinya adalah posisinya ada di exterior side. Jadi kita lihat di sini exterior side. Jadi ini kita harus geser ke posisi atas. Caranya adalah pilih finish 2 untuk interior side, kemudian pilih down. Klik aja sampai posisinya ada di paling bawah. Setelah kita menampilkan 3 lapisan ini, maka ini ada thickness, jadi kita harus tentuin ketebalannya.
Yang pertama untuk struktur 110. Jadi ini kalian bisa sesuaikan dengan data kalian. Kemudian yang finish 1 untuk sisi exterior side, ini kita masukkan nilai 20. Yang interior set 20 juga. Jadi nanti totalnya adalah 150 mili. Jadi terlihat dari sini total thickness-nya 150 mili. Setelah itu cek preview. Nah, jadi setelah kita isi data thickness, kita bisa klik preview dan ini kita lihat bahwa nanti di posisi floor plan maupun section akan ada 3 lapis. Nah, sekarang kita atur untuk materialnya. Jadi di sini ada material. Struktur 1 by kategori. Nah, by kategori ini artinya belum ada data apapun di material itu. Caranya klik kiri. Nanti kalau udah klik kiri akan muncul tanda titik 3. Kalian klik aja di sini. Kemudian tunggu sampai materialnya muncul. Nanti seperti ini. Oke, nanti ada beberapa yang material yang sudah disediakan oleh Revit, tapi di sini kita akan bikin sendiri. Nah, untuk new material, perhatikan, ini klik kiri. Di beberapa versi mungkin ada perbedaan, tapi yang terpenting di sini, klik kiri, itu kita pilih yang namanya create new material. Jadi create new material, akan muncul default new material, klik kanan rename. Kemudian untuk penamaan disesuaikan aja. Jadi di sini berisi 150 mili struktur karena posisinya di tengah kan. Struktur ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada grafik. Karena ini posisinya ada di tengah-tengah, jadi shadingnya nggak dicentang ya. Yang kita butuhkan adalah cut pattern. Karena akan muncul material ini akan muncul di posisi denah dan potongan atau section. Jadi pilih cut pattern. Kalau isinya noun berarti belum ada pattern. Kita tinggal klik kiri aja di sini, klik kiri akan muncul fill pattern. Nanti tinggal dipilih pattern mana yang akan digunakan. Berisi pilih fit ya. Karena batas jadi berisi pilih patternnya ini kemudian oke. Jadi ini nanti pattern ini nanti akan muncul di denah maupun di potongan secara otomatis. Untuk warnanya, kalau kita ingin warnanya hitam pekat, tinggal dipilih aja colornya. Jadi pilih ini ya, kemudian oke. Jadi nanti patternnya akan seperti ini. Setelah itu oke. Nah, jadi di sini terlihat ya patternnya dalam posisi denah atau full pan nanti seperti ini. Kemudian setelah pattern untuk struktur, bagian strukturnya selesai, maka kita ke exterior side. Jadi di sini exterior side fungsinya finish 1 ya. Ini masih kategori, jadi kita klik kiri. Kemudian klik kiri, create new material. Default new material, klik kanan rename 150 mili exterior side. Ya. Oke. Kemudian kita ke grafik. Nah, grafik ini shadingnya dicentang. Shading ini dicentang use render appearance. Jadi warna shading akan disesuaikan dengan material yang nanti kita ambil. Misalkan material bata warnanya coklat, maka di sini shadingnya coklat secara otomatis. Kemudian untuk surface pattern ini kalau ada saat di shading akan muncul pattern. Misalkan kita ambil pattern bata dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pattern ini tidak dimunculkan juga nanti pattern ini akan kosong. Jadi untuk munculkan surface pattern ini kan non kosong, klik kiri. Kemudian pilih salah satu pattern. Misalkan saya akan ambil pattern model. Jadi ini ada pattern model. Di sini Bu Desi ambil yang misalkan yang horizontal ya. Horizontal. Seperti ini ya. Kemudian oke. Jadi nanti pattern garis-garis ini akan muncul. Kemudian bagaimana cara menampilkan atau mengambil materialnya. Jadi nanti kalau di render materialnya harus muncul ya. Untuk menampilkan materialnya, kita klik appearance.
Jadi ini kita klik appearance. Kemudian ini ada tanda seperti ini, replace this asset. Ini jangan lupa diklik. Nanti di sini ada library-nya material. Nah, kemudian di sini ada beberapa, ada AutoJS Physical. Ini kalian bisa pilih, klik aja. Ini klik aja nanti akan muncul material-materialnya. Nah, kemudian karena sih ambil misalkan ini ada material batu atau sekedar seperti ini. Nah, berisi ambil misalkan ini ya, yang garis-garis. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan material yang diinginkan, kemudian kita replace the current asset in editor with this asset. Jadi, simpelnya ini ada tanda panah bolak-balik, kita klik kiri. Nah, kita klik kiri aja, nanti akan muncul tampilan di sini. Kalau sudah muncul, jangan lupa ini di close. Setelah itu, oke. Nah, jadi nanti di exterior side kita kalau kita render akan muncul material yang tadi yang kita pilih. Kemudian di finish 2, ini kita pilih juga untuk interior side. Di kiri, klik di sini ya, di kiri, create new material. Import new material, klik kanan, rename. Kemudian 150 mili interior side. Grafik, use render appearance. Surface pattern sengaja dikosongkan, jadi tidak ada apa-apa. Appearance, kita klik di sini. Kemudian saya pilih appearance library. Saya pilih yang wall paint, yang di dalam. Saya pilih yang matte. Kemudian saya pilih warna apa yang material untuk interior. Ambil ini aja ya. Kemudian pilih ini di kiri. Ya, ditunggu nanti akan muncul materialnya. Kita diganti ini, misalkan akan muncul material ini. Setelah itu jangan lupa di close. Kemudian oke. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, di sini akan ada satu komponen yaitu basic wall 150 mili yang tadi kita buat. Kalian bisa membuat lebih dari satu wall komponen, dibutuhkan misalkan untuk semi basement itu nanti wall komponennya berbeda. Ukurannya mungkin bisa berbeda. Berikut ini adalah untuk membuat dinding di semi basement ke lantai 1. Yang pertama, arsitektur, kemudian wall, pilih wall arsitektur, kemudian di properties kita klik, kemudian pilih 150 mili semi basement. Kemudian tingginya ini diganti menjadi lantai 1. Setelah itu gambar kira-kira yang bentuknya sama dengan data. Jadi seperti ini bentuk awalnya. Kemudian kita edit jarak antar dinding, antar wall, dengan cara kita pilih salah satu dari wall. Misalkan di sini saya pilih wall horizontal. Maka akan muncul sebuah dimension. Ini namanya temporary dimension, di mana kalau kita memilih objek, maka akan muncul jarak objek tersebut. Cuman untuk menggambar arsitektur, biasanya temporary wall itu dari as ke as.
Kalau yang sekarang temporary wall ini dari wall face atau dari lunas dinding. Nah, untuk mengubahnya, caranya adalah manage additional setting, klik kiri, kemudian cari temporary dimension. Nanti akan muncul temporary dimension properties, pilih wall center line, kemudian OK. Setelah itu kita pilih lagi salah satu wall, maka datanya temporary wall-nya adalah dari as ke as dinding. Sekarang kita edit dinding ini sesuai dengan data. Klik di sini ya, kemudian muncul temporary wall. Tinggal diklik kiri aja di angka tersebut, kemudian ketik sesuai dengan data yang ada. Kemudian enter, nanti dinding ini akan bergeser sesuai dengan jarak yang kita ketik. Kita klik sini ya, pilih 2650 meter. Kemudian kita pilih yang dinding vertikal. Nah, ini disesuaikan jaraknya sesuai data 1200. Kita klik lagi di sini. Nah, sesuai data 3350. Kita klik juga. Datanya 6000. Kita klik lagi di sini yang vertikal. Nah, ini datanya 3500. Nah, kalian harus uh, teliti ya melihat data yang sudah Bu Desi berikan. Jadi cek juga dari data angka itu sisi kiri, sisi kanan maupun sisi atas. Kemudian di sini 4000 meter. Ini adalah dinding. Kita lanjutkan untuk create dinding ya, arsitektur, wall arsitektur. Ya. Kita klik aja, dilanjutkan. Misalkan di sini. Setelah itu pilih 3000 ya. Kemudian pilih lagi wall arsitektur di sini. Ini kira-kira ya. Nah, ini jaraknya 1450. Kemudian ini pilih di kiri tahan, ini bisa digeser. Atau bisa menggunakan modify align. Selanjutnya sisi yang belakang pun seperti itu. Ini digeser dulu, angkanya kira-kira nanti kita bisa sesuaikan kalau sudah create style. Untuk dinding sudah selesai, kita lanjutkan untuk create floor pada semi basement. Jadi arsitektur, floor, klik kiri, nanti kita pilih floor arsitektur. Pada properties nanti ada beberapa template dari Revit. Kalian boleh pilih salah satu dari template ini atau boleh create sendiri. Sekarang Bu Desi pilih inside concrete 225 mili. Kemudian muncul modify create floor. Jadi kita pilih tools rectangle. Ke kiri, geser seperti ini. Setelah itu centang finish edit mode. Ya. Lanjutkan untuk sisi yang atas, arsitektur, floor arsitektur. Saya pilih rectangle. Kita klik di sini. Setelah itu finish. Ya. Kemudian kita lihat gambar 3D-nya. Jadi di sini klik aja default 3D view untuk melihat. Nah, jadi ini adalah dinding semi basement sampai ke lantai 1. Untuk create wall dari level lantai 1 sampai ke atap. Ya. Kenapa tidak ke lantai 2? Karena jenis dinding yang kita gunakan itu sama ya. Dan kenapa tadi kita buatnya semi basement
cuman sampai lantai 1 karena jenis dinding yang kita gunakan berbeda dari semi basement. Jadi di sini caranya adalah yang pertama project browser lantai 1, ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini eh, tidak terlihat denah semi basement. Padahal denah semi basement ini kita butuhkan untuk acuan menggambar di lantai 1. Maka kita harus mengubah underlay. Caranya adalah properties. Nanti di sini scroll aja ke bawah. Jadi ini klik kiri tahan, scroll ke bawah. Nanti ada tulisan underlay. Di sini range base levelnya non, berarti masih kosong. Ini kita klik kiri, kemudian kita ganti ke semi basement. Nah, jadi kalau kita ganti ke semi basement, maka denah di semi basement akan terlihat dari lantai 1. Selanjutnya kita gambar dindingnya. Yang pertama adalah arsitektur, wall arsitektur. Propertiesnya kita klik di sini, kita pilih 150 mili. Kemudian tingginya, ya, ini kita ganti menjadi atap. Jadi nanti kita create dinding ini dari lantai 1 sampai ke lantai atap. Selanjutnya, lihat dindingnya dan kita lihat datanya. Karena kebetulan sudah ada denah di semi basement, jadi kita ikutin aja. Oke. Ini. Kemudian arsitektur, wall arsitektur. Ini ada tambahan dinding ya di sini. Klik kiri, kemudian ketik aja 625. Skip ya. Skip. Selanjutnya arsitektur, wall arsitektur. Kita lanjutkan, kita bikin dinding di sini. Oke, lanjut. Kayak gini. Dan jangan takut untuk salah ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan jaraknya salah karena di acuannya kan di sebelah sini. Jadi kalau terjadi seperti ini, kita bisa klik kiri, kemudian kita move dan disesuaikan dengan dinding di semi basement. Cuman untuk lebih mudahnya, kalian bisa gunakan modify. Di sini ada align, ya, align. Langsung aja klik kiri, ini klik kiri. Jadi nanti ini disesuaikan persis dengan dinding di semi basement. Nah, kemudian lanjut, di sini kita pilih, kita sesuaikan jaraknya. Ya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi kita klik, maka acuannya di sini ya. Ini kita pilih 2500. Nah, seperti ini. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari dimension, temporary dimension yang sesuai dengan data. Klik seperti ini. Kemudian lanjut arsitektur, wall arsitektur, kita pilih lurus ini ya. Jadi datanya ngawur dulu, kemudian baru pilih dindingnya, kemudian temporary dimensinya dipilih, disesuaikan datanya. 3450 enter. Seperti ini.
Kemudian di sini ada satu ruang, sini ya. Nah, itu kita cek di lantai 2 apakah ada ruang di atasnya, ternyata tidak ada ya. Jadi untuk ruang yang di sini cuman sampai lantai 2. Maka pada waktu bikin ruangan yang ada di sini, wall, arsitektur. Nah, di sini tingginya itu kita ubah dulu, bukan sampai atap tapi sampai lantai 2. Jadi klik lantai 2, kemudian klik dulu, ngawur dulu, escape, ya, escape, kemudian dipilih dindingnya. Nah, ini jaraknya diedit. Ini sudah betul ya, 1950. Ini dipilih lagi. Ini jaraknya mestinya 3000. Nah, kalian bisa lihat pada waktu kita pilih dinding ini, temporary dimensinya terdetek di dinding ini. Pada data yang dibutuhkan sampai di dinding ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Jadi ini kita bantu dengan dimension. Jadi kita ke annotate dulu, annotate, kemudian dimension align, pilih, klik kiri, geser ke atas, klik kiri. Nah, jadi ini dimensinya terbaca 3100, padahal harusnya 3000. Jadi dinding ini dipilih dulu, dan dimension di Revit otomatis bisa kita ubah. Kita bisa ubah dimensi tersebut dan dinding itu akan mengikuti data yang tadi kita ubah. Kalau sudah selesai, ini boleh di-delete. Nah, kemudian di dinding ini juga sama ya, ini cuma sampai level 2. Jadi arsitektur, wall, wall arsitektur, tingginya jangan lupa diganti ke lantai 2. Klik di sini, geser ke atas, 700. Enter, enter. Jadi ini masih lantai 1. Nah, sekarang kita ke lantai 2 karena di lantai 2 ada toilet. Ya, ada toilet. Jadi project browser lantai 2 seperti ini ya. Kemudian arsitektur, wall, wall arsitektur. Nah, di sini klik aja di sini sesuai data. Klik lagi untuk menyesuaikan jaraknya. 2000, yang ini 1500. Entah. Ya. Jadi dinding lantai 1, lantai 2 sudah selesai. Kalau kita lihat, ini jadinya seperti ini. Dan ini kita bisa edit lagi ya. Jadi kalau sekiranya basement tadi datanya salah ya, tidak sesuai, kita bisa edit dengan cara ini kan digeser ya, digeser di sini. Cek lantai 1 ya, geser di sini ya. Nah, gesernya ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi kita ke semi basement dulu. Nah, semi basement. Nah, dari semi basement itu kita akan melihat ke lantai 1. Jadi underlay-nya harus diganti ke lantai 1. Properties, underlay, non, ini diganti ke lantai 1. Oke. Jadi kita bisa melihat posisi denah lantai 1 dan kita bisa menyesuaikan atau membetulkan ya posisi dinding di semi basement yang salah. Ini bisa diklik kiri aja, tahan, kemudian kita bisa geser seperti ini. Setelah itu kita cek lagi, kita cek dengan default 3D view, apakah sudah betul. Oke. Nah, kemudian baru di visual style-nya kita lihat. Jadi klik visual style, sini kan kita gunakan hidden line. Jadi kita ganti shading. Atau kita ganti consistent color. Jadi kita bisa melihat adanya perbedaan tipe dinding di semi basement dan di lantai 1 sampai atas.
Berikutnya kita akan create curtain wall. Jadi curtain wall itu kita akan bikin dinding kaca. Curtain wall itu nanti dimulai dari level 1 sampai dak 1. Jadi project browser lantai 1. Jadi lantai 1. Kemudian modify, kita pilih split element. Kemudian letakkan elemennya di sini. Ya. Maka nanti dindingnya akan terpisah antara ini sama ini. Jadi nanti ada 2 dinding. Kemudian kita split elemen lagi yang di sini. Kita split elemen. Jadi nanti letakkannya aja di dinding. Nanti akan muncul temporary dimension. Dan kita cari dulu jaraknya berapa. Baru kita klik. Ya, kita klik misalkan ya di sini kita klik. Nah, nanti akan beda. Ini sama ini akan beda. Kemudian kita lihat 3D-nya. Kita bisa lihat ini sudah di split ya, terpisah. Setelah itu pilih dindingnya, dua-duanya kita pilih. Kemudian properties, klik kiri, ganti menjadi namanya curtain wall. Jadi klik ganti menjadi curtain wall. Nanti dinding ini menjadi dinding kaca. Sesuai dengan data, dinding kaca ini hanya sampai level dak 1. Jadi dinding kaca ini dipilih, dua-duanya dipilih, properties, kemudian di sini ada yang namanya top constraint. Jadi top constraint itu dindingnya jadi kalau base offset itu kan startnya dimulai dari mana, kalau top constraint itu sampai mana. Di sini tertera up to level atap. Jadi ini klik kiri, kemudian diganti up to level dak 1. Ya, nanti dinding kaca ini dari level lantai 1 nanti sampai ke level dak 1. Kemudian di atasnya level dak 1 ini akan ada dinding wall lagi. Caranya adalah project browser, floor plan dak 1, double klik kiri. Ya. Kemudian underlay-nya diubah, properties. Di sini klik kiri tahan, geser ke bawah, underlay, non, diganti level 2, apply. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kemudian arsitektur, wall arsitektur, pilih wall 1. Nah, kemudian tingginya cek aja apakah sampai atap. Setelah itu langsung dibikin. Oke. Setelah itu saya gunakan modify trim untuk memotong dinding yang terlewat. Nah, ini adalah dinding kaca atau curtain wall. Nah, kemudian curtain wall itu kita harus bagi-bagi gridnya dan nantinya kita akan beri frame. Nah, untuk membaginya bagaimana caranya? Kita ke lantai 1, kemudian kita lihat. Nah, ini kita bisa keluar ya, seperti ini. Nah, ini kalau kurang panjang boleh digeser ya. Jadi pilih, geser. Ini juga pilih di kiri, yang di kiri ini loh ya. Di kiri, kemudian geser. Ya. Oke. Kemudian, ini kita bagi menjadi beberapa grid. Jadi pilih ini ya. Untuk baginya, kita gunakan arsitektur namanya curtain grid. Nah, kita gunakan curtain grid. Setelah itu letakkan aja kursornya di dinding kaca. Ya, letakkan ngawur dulu. Jadi ini mau dibagi berapa? Misalkan kita mau bagi 4. Bagi 4 ngawur aja ukurannya. Ini ya, ini juga mau dibagi 4. Tapi ukurannya ngawur.
Kita lihat nanti curtain gridnya terbagi dan terlihatnya seperti ini. Tapi ukurannya belum betul. Nah, kalau ingin membuat ukurannya sama persis, kita pakai equal. Equalnya itu pilih annotate, align. Nah, ini harus ketemu yang vertikal ya. Yang vertikal, jadi harus hati-hati milihnya. Klik kiri. Nah, ini ketemu di sini klik kiri. Ini nggak boleh putus, jadi harus langsung klik kiri, klik kiri, klik kiri. Kemudian dimension digeser ke atas, akan muncul EQ. EQ-nya ini dicentang, jadi ini harus diklik kiri supaya aktif. Jadi equal-nya itu akan aktif. Kalau sudah selesai baru di-delete. Lanjutkan untuk yang dinding vertikal. Annotate, align, pilih hati-hati ya. Klik, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, kemudian equal. Setelah itu pilih, bisa di-delete. Unconstrained, yes. Kita lihat 3D-nya. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian untuk membagi yang horizontal, kita bisa ke elevation dulu. Jadi kita bisa ke west elevation misalkan. Setelah itu arsitektur, curtain grid, kemudian dibagi. Nah ini baginya kalau di sini baginya berdasarkan lantai ya. Jadi lantai lantai 2 langsung klik, kemudian dibagi rata. Nah kalian boleh kombinasi ya, tidak harus persis. Kemudian elevation nodes. Nah, ini sambil dirapikan. Jadi kalau kita lihat ini kan berantakan. Jadi pilih, klik kiri tahan, geser. Ya. Kemudian arsitektur, curtain grid, klik aja di sini. Klik, klik. Ya. Kemudian kita lihat 3D-nya ya. Jadi kita bisa ke default 3D view atau project browser. Ini ada 3D view, double klik, kemudian 3D. Nah, ini udah selesai dinding kacanya. Nah, ini udah selesai dinding kacanya. Jadi kita tinggal memberikan frame. Untuk bikin frame atau memasang frame, arsitektur, boolean, kemudian di sini ada properties, nanti ada bermacam-macam template. Kalian pilih salah satu aja. Sini berisi pakai 50 kali 150. Kemudian klik aja sini. Jadi klik kiri, klik kiri, klik kiri aja pada gridnya. Nanti frame-nya akan terpasang. Jadi uh, curtain grid-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan create floor. Untuk create floor, project browser, floor plan lantai 1, double klik kiri. Kemudian arsitektur, floor, floor arsitektur, kita pilih template-nya. Di sini pilih template standar timberwood finish. Jadi finishing menggunakan kayu. Pilih, kemudian silahkan digambar. Di sini menggunakan line ya, karena nanti ada perbedaan jenis lantai ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan satu tipe jenis lantai atau setiap ruangan bisa menggunakan beberapa template lantai yang berbeda. Jadi di sini bisa ambil line, kemudian template-nya dari sini. Ini seperti ini ya. Ini sama.
Ini jadi nanti yang sebelah, yang area ini, ruang ini, dan area ruang ini akan berbeda tipe floornya. Kemudian ini harus bertemu ya di ujung-ujungnya. Ini harus bertemu di ujung-ujungnya, kemudian baru finish. Nah, kalau ada tulisan wall, you like wall that go up. Nah, ini no. Ya, ini no, supaya nanti dinding di bawahnya lantai 1 tidak terdorong oleh floor. Jadi ini no. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada 2 ruang yang belum ada floornya, termasuk teras ya. Jadi floor, sorry, arsitektur, floor, floor arsitektur. Kita pilih tipenya yang berbeda. Di sini dipilih yang ini konkret, pilih yang line, klik, klik, seperti ini. Kemudian finish, no, ini juga sama, arsitektur, floor, floor arsitektur. Nah, pilih yang ini aja sama. Kemudian pilih rectangle, klik kiri, finish, no. Nah, kita lanjutkan untuk yang teras. Kita cek datanya. Yang depan jaraknya 1275. Arsitektur, floor, floor arsitektur, line, klik, 1275, enter, ya, finish, no. Kemudian yang belakang, ya, floor, floor arsitektur, pilih rectangle, kita klik di sini, sampai sini, oke, no. Kita lihat hasilnya, default 3DB. Ini. Selanjutnya kita akan create floor di lantai 2. Caranya adalah project browser lantai 2. Nah, kemudian arsitektur, floor, floor arsitektur. Kita pilih yang standar timber wood finish. Kemudian kita gunakan line. Perhatikan karena ada void ya, maka kita create-nya di sini. Sampai sini. Karena ada void sampai sini. Dan ini pun tidak usah terlalu pas, kita bisa menggunakan line untuk mengeditnya. Jadi misalkan di sini ngawur di sini, anggap aja salah gitu ya. Seperti ini ya. Sepertinya salah. Nah, kemudian baru ke modify, di sini ada align. Align. Nah, kemudian kita baru paskan. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan tiba-tiba tidak pas dengan dinding. Jadi klik kiri, kemudian pilih garis floor, garis dinding, klik kiri, kemudian pilih garis floor. Klik kiri seperti ini. Jadi klik kiri. Ya. Setelah itu finish. Oh ya, ini dicek dulu. Oh, ini salah. Jadi pilih align, klik di sini ya. Kemudian klik lagi supaya pas. Jangan lupa ini dicek juga apakah sudah pas. Setelah itu finish, no. Selanjutnya untuk floor di toilet, arsitektur, floor, floor arsitektur,
pilih tipe yang konkret, gunakan rectangle, klik kiri, kemudian klik kiri, escape, kemudian finish edit mode, dan selesai. Kita lihat 3D-nya. Nah, kemudian selanjutnya tetap di lantai 2 ya, karena kita akan bikin balkon. Kita cek dulu datanya balkon. Oke, jadi ini kita akan bikin balkon sekaligus bikin list untuk aksesoris di lantai 2. Arsitektur, floor, floor arsitektur, pilih tipe yang situ konkret ya. In situ konkret 225 mili. Kemudian pilih line, klik ya. Jaraknya dari sini 1350. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Kita bikin seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kan jaraknya dari dinding 375. Nah, kita bisa copy atau offset. Jadi, modify, di sini ada offset. Nah, offsetnya itu kopinya dicentang, kemudian offset nilainya 375. Enter, kemudian langsung aja letakkan di garis lantai. Nanti ada garis putus-putus, baru ke kiri. Setelah itu baru diedit. Ini pakai trim. Nah, ini ditambahin ya. Gunakan line. Nah, kemudian finish. Nah, jadi kita lihat hasilnya. Nah, oke, ya ini selesai. Jadi untuk tutorial lantai, lantai 1 dan 2 sudah selesai. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Berikutnya adalah tutorial memasang pintu. Yang pertama, kita ke project browser, lantai 1, kemudian arsitektur, doors. Nah, nanti di properties ada beberapa tipe pintu. Atau kadang cuma satu tipe. Nah, kita bisa mengambil tipe pintu lain. Caranya adalah di sini load family, klik, kemudian kita klik kiri. Di sini di sistem ya, sistem program data Autodesk RPT 2000 berapa. Kemudian library. Setelah itu dipilih yang penting bukan US Imperial karena kalau US Imperial ini ukurannya inci. Jadi kita bisa gunakan US Metric. Kemudian pilih doors. Nah, kemudian pilih residential. Kemudian pilih beberapa pintu yang akan digunakan. Jadi di sini saya ambil ini dulu, open. Bisa dipilih semuanya, oke. Nah, kemudian arsitektur, load family, kita pilih yang single. Nah, mungkin dipilih yang ini misalkan ya, kemudian open. Kita pilih semua atau beberapa tipe. Ini saya pilih yang ini aja. Nah, ini open. Ya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita pilih tipe pintu mana yang akan digunakan. Jadi misalkan untuk double pintu, saya ambil yang di sini, yang tingginya 2100 ya. Kemudian langsung diletakkan aja di mana pintu itu akan dipasang. Pilih, kemudian klik. Kemudian doors, kita pilih yang single, 900 kali 2100. Kemudian kita letakkan. Letakkan aja ngawur dulu.
ya. Karena pintu ini bisa kita ubah posisi bukaannya. Jadi diambil, diklik aja ya, diklik kiri. Nanti ini ada tanda panah bolak-balik, jadi kita klik di sini. Ini kita klik lagi. Kemudian kita pilih, ya, ini juga. Nah, kemudian untuk pintu toilet, doors, saya pilih yang M single. Ini misalkan. Akan aja klik kiri dulu ngawur, kemudian escape, klik kiri lagi, nanti ada tanda panah bolak-balik. Nah, ini kita bisa ubah posisi bukaan dan posisi pintunya. Nah, kemudian kita lanjutkan di level 2, kita ke project browser, floor plan, lantai 2. Nah, kemudian kita pasang lagi pintunya. Arsitektur, doors, letakkan di mana? Kita bisa ubah ukuran pintunya, kecil misalkan, doors, kita pilih single, kita letakkan di sini, kita letakkan di mana, itu ya, kita letakkan di sini. Jadi ini pintunya juga bisa digeser dengan cara klik kiri, tahan ya, kemudian move, atau kita bisa mengubah nilainya. Jadi kalau pintu ini dipilih, maka akan muncul temporary dimension, dan temporary dimension ini kalau kita klik angkanya, kemudian kita ubah nilainya, nanti pintu itu akan mengikuti posisinya. Jadi ini adalah tutorial untuk memasang pintu. Selanjutnya kita akan pasang jendelanya. Jadi yang pertama kita pasang jendela di lantai 1. Kemudian arsitektur window. Nah, di sini ada beberapa pilihan, atau kita bisa ambil tipe lain dengan cara load family. Kemudian klik US Matrix, cari window, kemudian silakan dipilih tipe pintu apa, tipe window apa yang akan digunakan. Nah, di sini berisi ambil window, jadi tipe yang ada aja. Diambil tipe yang ini ya, 400 kali 1830. Kemudian letakkan aja di sini. Nah, klik kiri. Nah, kita pilih windownya, kemudian perhatikan propertiesnya. Jadi propertiesnya itu ada namanya head height. Jadi eh, posisi paling atas dari window ini adalah sekian, 2135. Jadi ini kita bisa ganti sesuai dengan ketinggian pintu, 2100. Kita pilih, kita juga bisa ubah lebarnya, misalkan menjadi 610 kali 1330 ya. Nah, kita cek, kita pilih, kemudian properties, dan kita cek head height-nya 2100. Kemudian ini bisa kita copy aja, karena kebetulan posisi windownya hanya di ruang depan, tapi kalian bisa nambahin yang lain ya di ruang ini misalkan. Kita pilih yang ini ya. Copy, ya copy, kemudian klik kiri di sini, ini klik kiri di sini. Nah, toh kita bisa geser lagi. Ya. Kemudian pilih, copy, klik kiri, kita geser di sini. Kemudian kita lihat 3D. Nah, ya. Jadi jendelanya sudah selesai. Nanti tinggal di lantai 2. Di lantai 2 juga sama, project browser, floor plan, double klik kiri lantai 2.
Nah, karena kita ingin posisi windownya sama persis dengan lantai 1, maka properties pilih underlay, nanti nonnya diganti lantai 1. Oke, kemudian kita pasang windownya, arsitektur, window, properties, kita pilih 610 kali 1830, letakkan persis di tengah-tengah. Ya. Kemudian pilih windownya, modify copy, di kiri, letakkan di sini, copy lagi, di kiri, base point-nya di mana, kemudian letakkan. Oke. Ya. Nah, jadi ini untuk windownya sudah selesai. Kalian bisa nambahin window di ruang-ruang yang lain. Selanjutnya kita akan create style. Yang pertama, kita ke project browser, semi basement, double klik. Nah, kemudian kita akan create style dari semi basement menuju lantai 1. Yang pertama, arsitektur, style. Kemudian kita bisa ke properties untuk memilih tipe stair apa yang akan digunakan. Jadi di sini Budisi akan menggunakan tipe stair yang ini. Kemudian klik kiri, mouse-nya digeser ke atas. Perhatikan di situ 8 riser create, dan yang paling penting di sini remaining-nya harus 0. Karena remaining ini menunjukkan kalau 0 berarti stair ini sudah sampai di lantai 1. Kemudian klik kiri, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal menggeser aja, select aja, kemudian move, ya. Kemudian klik kiri, kita letakkan di ujung sini. Dan ini karena tangganya kurang lebar, maka kita bisa edit. Jadi klik kiri, di kiri nanti muncul ada tanda panah seperti ini. Nah, tanda panah ini diklik kiri tahan, kemudian digeser. Nah, seperti ini, kemudian digeser. Nah, ini diakseskan dengan lebar dari area tangga ini. Kemudian jangan lupa finish edit mode. Nanti secara otomatis kalau posisinya di semi basement, maka muncul tanda up. Tanda up ini disirapikan. Kemudian di lantai 1, kalau kita pindah ke lantai 1, akan muncul tanda DN atau down. Nah, ini kita rapikan. Nah, kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, kebetulan di sini kan tidak diperlukan railingnya, jadi kita bisa langsung pilih kemudian di-delete aja. Nah, ini di sini tangga dari semi basement menuju lantai 1 sudah selesai. Selanjutnya kita create tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi di sini project browser lantai 1, ya, kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan pada lantai 1 kita akan bikin anak tangga ini sampai lantai 2. Maka kita membutuhkan tampilan lantai 2 untuk melihat untuk melihat floor di lantai 2 itu sampai mana. Jadi underlay-nya kita ubah dari lantai 1 menuju lantai 2. Langkah berikutnya adalah mengubah underlay lantai 2. Properties, klik kiri tahan, geser ke bawah, underlay. Nah, di sini rank base level semi basement itu kita ganti menjadi lantai 2. Apply. Nah, kalau kita ganti lantai 2, maka di sini terlihat warna abu-abu ini adalah posisi void lantai 2. Kemudian mari kita gambar untuk stairnya. Sebelumnya jangan lupa, jadi kita pilih monolith stair, ya.
Nah, kemudian di kiri tangan ke atas, kemudian lihat. Jadi di properties ini harus dicek. Base lantai 1, top level, ini harus lantai 2, ya. Harus lantai 2. Kedua, baru kemudian kita mulai menggambar. Jadi ini kita pilih run, klik kiri tahan. Nah, ini kita geser aja. Misalkan totalnya adalah 20 riser. Jadi kita berhenti dulu di 10 riser. Jadi 10 riser, 10 remaining, klik kiri. Kemudian geser lagi, klik kiri. Sampai membentuk L ya, seperti ini. Sampai 0 remaining, klik kiri. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian, ini kita pilih semua. Kemudian digeser, karena kita mau meletakkan, dirapikan ya, seperti ini. Kemudian ini kita pilih, kita rapikan di sini, ya. Kita geser. Jadi kita select aja seperti biasa, modify, jangan di drag ya, jangan langsung di drag, tapi ke modify. Kemudian kita pilih ke move ini. Kemudian klik ini, geser ke sini. Ini ya. Jadi kalau kalian lihat tangga ini itu terlalu jauh ya dari void yang di sini. Kita nggak mungkin geser ya, nanti geser nanti posisinya berubah yang ada di sini. Jadi kita perlu kira-kira 3 anak tangga untuk nambah ke arah kanan. Apa yang kita lakukan? Kalian tinggal klik kiri aja. Nah, ini kan ada tanda panah, klik kiri tahan, kurangi 3 anak tangga. Nah, nanti otomatis yang sebelah ini akan nambah dengan sendirinya. Setelah itu, finish. Ya, kita lihat anak tangganya seperti apa. Nah, kita lihat ini anak tangga yang ini sudah selesai. Jadi bentuknya L. Jadi untuk materi style sudah selesai, kita lanjut ke railing. Berikut ini kita akan create railing untuk yang di dalam ruangan, kita create railing untuk void. Untuk create railing void, ini meneruskan dari tangga. Jadi untuk tangganya kita lihat, ini masih ada gap, ya. Jadi ini kita harus edit dulu. Ini kita select semua. Nah, kemudian di sini ada filter. Karena yang terselect bukan hanya tangga dan railing, jadi kita harus filter. Nanti di sini kita nonaktifkan objek yang tidak akan kita pilih. Jadi di sini yang kita nonaktifkan adalah curtain ya. Sedangkan yang kita akan pilih adalah railing style ya. Ini ada tiga ya, 3 style, 2 railing. Setelah itu baru apply, kemudian oke. Jadi ini kalau kita selection dan kita kesulitan untuk memilih objeknya karena penumpukan beberapa objek. Kemudian pilih move. Setelah itu zoom ya. Klik kiri di sini sebagai base point. Kemudian geser mendekati lantai 2. Move lagi. Klik kiri di sini, geser ke arah bawah. Nah, jadi kita bisa menata peletakan stair atau tangga di dalam ruangan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat railing di sekitar void ya. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, kita lihat railingnya hanya sampai di tangga. Jadi di sini kita lanjutkan railingnya mengelilingi void ini. Nah, untuk railing sendiri kita bisa mengubah modelnya. Yang pertama kita bisa pilih railing, kemudian properties, klik kiri. Nah, di sini ada beberapa pilihan.
Ini ada glass panel, misalkan kalau ada glass panel, pilih, klik, kemudian kita pilih tipenya. Jadi pilih tipe yang sudah disiapin Revit saja. Oke, ya. Kemudian kita akan melanjutkan railing ini mengelilingi void. Caranya adalah project browser, floor plan, lantai 2, kemudian pilih railing. Setelah itu edit pad. Ya, edit pad. Nah, ini cara ini adalah untuk melanjutkan railingnya tangga. Kemudian pilih line, ya, zoom. Ini tidak boleh ditarik ya line di sini. Ini harus create sendiri, create lagi. Jadi klik lagi, klik kiri, terus kita create. Jaraknya seberapa? Oke, berisi ambil 140. Klik lagi ke bawah, kemudian klik seperti di sini. Jadi mengelilingi ya, mengelilingin void. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan finish edit mode. Ya, kemudian kita lihat hasilnya dan railing mengelilingi void sudah jadi. Kita bisa melanjutkan juga di railing yang sisi dinding ya. Floor plan, lantai 2, pilih railingnya, klik kiri, edit pad, pilih line, klik kiri, geser, kemudian geser. Escape, finish. Ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di railing yang di balkon depan, project browser, floor plan, lantai 2, ya, seperti ini. Kemudian arsitektur, railing. Nah, kemudian langsung aja create dengan menggunakan line. Cuman kita kan ada jarak ya, railingnya dari sisi luar. Jadi kita bisa masukkan nilai offsetnya misalkan minus 100. Kemudian di kiri, dari sini ya, di kiri geser ke bawah. Ini saya klik kirinya di sisi yang paling luar, di kiri lagi, geser mentok di sini. Setelah itu escape, kemudian finish edit mode. Nah, kita lihat, nah, kemudian kita pilih railingnya properties, kita bisa mengganti tipe railingnya sesuai dengan konsep yang kita akan buat. Jadi pembuatan railing ini selesai, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi yang pertama kita ke project browser, kemudian lantai dak, ya, dak. Karena ada dua macam dak ya, dak seperti ini. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan tampilan dari apa namanya, semi basement. Jadi underlay-nya kita ganti di semi basement. Seperti ini. Kita ke properties, underlay. Nah, ini kan underlay-nya lantai 1. Ini kita pilih semi basement apply. Karena nanti roof curtain-nya itu harus sampai di posisi paling depan. Jadi di dinding yang paling luar. Nah, kemudian kita create arsitektur roof. Kemudian kita gunakan roof by footprint. Di sini karena roof by footprint-nya datar, jadi matikan defense loft. Matikan defense loft. Kemudian propertiesnya diganti slope glazing. Jadi kita menggunakan atap dak kaca ya. Jadi kita ganti slope glazing. Setelah itu kita create menggunakan rectangle. Klik. Jadi klik dimulai dari sini boleh, dimulai dari sini boleh, dimulai dari sini ya. Klik kiri,
klik kiri lepas ya, kemudian geser, setelah itu klik kiri lagi, setelah itu finish. Oke, kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, jadi kita lihat kita sudah mempunyai duct menggunakan glazing atau glass. Nah, setelah itu glass ini kita bagi menjadi beberapa grid, kemudian kita beri frame. Jadi kembali lagi project browser, duct, okay. Kemudian arsitektur, curtain grid, kemudian geser aja. Ini berisi bagi aja langsung. Di sini tidak ada acuan kalian mau jadiin berapa, terserah kalian. Sini Bu Desi langsung bagi di sama rata ya, kita klik aja di tengah-tengah. Kemudian bagi lagi sama rata, bagi lagi sama rata. Ya. Kemudian kita lihat 3D-nya, 3D default, 3D view. Jadi apa namanya? Kaca ini udah jadi. Jadi kita tinggal kasih frame aja. Caranya arsitektur mullion, kemudian tipenya atau kalian mau tipe seperti apa? Saya ambil yang 50 kali 150 mili. Kemudian klik aja klik kiri. Nah, klik kiri seperti ini. Klik kiri. Jadi klik kiri, geser, kita ambil yang paling kiri. Jadi ini udah selesai untuk atap kaca ya di lantai tidak atau di lantai 1. Kemudian kita akan bikin atap kaca juga di lantai belakang. Cuman kalian perhatiin datanya ya. Untuk datanya atap kaca di belakang itu bukan di dak tapi di lantai 2. Jadi kita ke project browser lantai 2 ya. Kemudian jangan lupa diganti dulu underlay-nya karena di sini kita membutuhkan underlay lantai 1. Properties, klik kiri tahan, geser ke bawah. Di sini ada base level non. Nah, ini kita ganti underlay-nya ke lantai 1 dulu. Apply untuk mendapatkan data ini. Ya, atau boleh juga diganti ke semi basement aja. Nah, kalau semi basement kan kita mendapatkan datanya lebih lengkap ya. Kemudian arsitektur roof by footprint. Kemudian defense slope-nya dimatikan. Klik kiri kita ganti slope glazing. Setelah itu dengan menggunakan rectangle, kemudian kita gambar. Nah, ini Bu Desi bebaskan kalian apakah persis dengan yang Bu Desi gambar atau kalian boleh menggambar lebih besar lagi, lebih panjang lagi. Kemudian finish. Nah, nanti ini jadi sini. Nah, supaya kita bisa kasih frame, maka kita harus langsung aja kita bikin curtain grid. Jadi arsitektur curtain grid jadi beberapa ya. Kemudian 3D default view. Nah, ini kita lihat di belakang. Ya. Langsung kemudian arsitektur kita kasih frame mullion. Kemudian klik. Iya. Langsung ke kiri aja. Letakkan pada grid yang tadi kita sudah buat. Sudah selesai. Kemudian kalau kita lihat data gambar, pada duct yang di depan ya, ada entrance ini itu ada semacam kolom ya. Jadi kalian boleh meletakkan kolomnya apakah seperti yang dicontoh atau kalian bisa kombinasi kolom atau biarkan aja seperti ini. Jadi ini silahkan di modifikasi sendiri atau biarkan aja seperti ini. Atau mau ditambahin kolom silahkan. Ya, jadi ini adalah cara create untuk duct curtain roof. Caranya adalah project browser, floor plan, nanti kita ke duct 1. Di duct 1 seperti ini. Nah, kemudian nanti ductnya akan kita buat di sini. Sampai di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat, untuk dinding
yang ini sama sini, ini harusnya levelnya hanya sampai di dak 1, tapi dinding yang tadi saya select saat ini itu sampai atap. Nah, kenapa? Karena harusnya ada separuh dinding sampai atap, separuh dinding sampai dak 1. Jadi caranya itu kita harus potong dulu ya. Kita ke modify, kemudian pilih split element, kemudian letakkan di perbatasan di sini ya. Klik kiri, kemudian di sini juga di kiri, escape ya. Setelah kita split nanti dinding ini terpotong ya menjadi dua bagian. Nah, walaupun kelihatannya menyatu, tapi dinding ini terdiri dari dua bagian. Kemudian kita lihat dari 3D. Nah, dinding ini kita pilih dengan kontrol ya, kita pilih ketiga dinding yang tadi kita sudah split. Kemudian properties top constraint up to level atap itu kita ganti menjadi dak 1. Nanti akan jadi seperti ini. Ya. Nah, maaf ini juga masuk dak 1. Ini aja dah, ya. Ini lebih mudah. Jadi uh, nanti ini jadi dak 1. Kemudian kita ke floor plan dak 1. Setelah itu arsitektur, roof, klik kiri, kita gunakan roof soffit. Jadi roof soffit ini roof yang memang tidak ada kemiringan. Jadi memang roof ini untuk dak. Roof soffit. Kemudian propertiesnya silahkan pilih, kalian bisa pilih apa aja ya yang ada di properties kalian, karena mungkin beda versi juga template-nya berbeda. Atau kalian bisa create template sendiri. Kemudian klik ini ya, klik line, kemudian gambar di sini. Ini gambar, tergantung dari desain kalian. Kalau di sini Bu Desi akan membuatnya mepet ya, mepet di sini. Ikutin ini. Kalian bisa mendesain misalkan yang di sini di 1500 misalkan. Kemudian yang di sini ini dipaskan seperti ini. Ya. Atau dipaskan aja deh. Itu tergantung dari konsep desain kalian. Nah, kemudian kalau sudah selesai, silahkan finish editing. Kita lihat reviewnya. Nah, ini jadi. Kalian boleh membuat berbeda dengan yang sudah Bu Desi contohkan. Jadi ini kita create di level 2 ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita akan create atap. Ya, untuk atapnya, kita ke floor plan, kemudian atap, double klik. Nah, kalian perhatikan ya, jadi kalau kita ke floor plan atap, kemudian underlay-nya belum diganti, maka yang terjadi kita tidak bisa melihat denah di bawahnya. Kita ke properties, klik kiri, tahan, geser ke bawah, underlay, non, kita ganti lantai 2. Ya, jadi kita bisa lihat ini lantai 2. Ya. Kemudian baru kita create atapnya. Atapnya gimana ini kok beda? Nah, untuk atapnya kalian boleh kombinasi ya.
bisa menggunakan satu perisai atau dikombinasi perisainya berbeda membentuk L. Oke. Yang pertama adalah untuk atapnya kita ke arsitektur roof by footprint. Jangan lupa defense loft-nya harus diaktifkan karena nanti ini akan ada kebingungan. Properties, ini kalian memilih tipe atap yang kalian inginkan. Bisa ambil ini aja misalkan ya. Kemudian kita gunakan line. Nah, di sini ada offset karena nanti kan harus ada jarak dari dinding ya, ada overhangnya. Jadi offsetnya kita isi dulu 1000. Nah, kemudian baru kita menggambar atapnya. Tuh, seperti ini. Kita bisa berbeda ya dengan contohnya. Misalkan isi begini. Nah, kemudian ini ya. Terus ini harus bertemu ya. Jadi ini tidak boleh ada jarak. Nah, seperti ini boleh. Kita coba ya bikin atapnya berbeda dari contohnya. Finish editnya. Kemudian berhenti. Nah, ini udah jadi. Boleh seperti ini atau kalian mau bikin satu atap. Kemudian kalau sudah selesai, atap ini kalau kita pilih, kemudian properties, ada yang namanya slope. Jadi kalau ke kiri tahan, ini ada slope. Jadi slope ini adalah kemiringan dari atap. Untuk standarnya sih biasanya Revit kasih 30 derajat, tapi kita bisa kasih misalnya 40 derajat. Nah, nanti jadinya lebih tinggi. Jadi mungkin nanti di tampaknya akan berbeda. Nah, itu silahkan berkreasi. Selanjutnya, yang terakhir ini ada halaman. Ya, ada halaman. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ya. Oke, selanjutnya ada halaman di sini ya. Ini masih kosong. Jadi kita ke lantai 1. Kemudian properties, edit type. Sorry. Lantai 1 properties, kemudian dipilih mau lantai 1 properties, underlay ke semi basement. Kemudian pilih floor. Kemudian pilih tipe floornya yang seperti apa. Ambil ini aja ya. Kalian boleh bikin sendiri. Setelah itu baru kita bikin floornya di sini. Ya, di sini misalnya ya. Oke. Finish. No. Kita lihat. Nah, yang sisi depan. Ini boleh dilihatkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Oke. Jadi, untuk part 1 sudah selesai. Ya, ini adalah part 1. Nanti kita lanjut ke part 2 ya. Kita ke part 2 nanti kita lebih ke annotation dan rendering. Demikianlah tutorial Create 3D Modeling rumah 2,5 lantai. Nanti kita akan melanjutkan untuk ke gambar berikutnya yaitu ke ke annotation, kemudian section, call out, dan ke rendering pada part 2.